Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di kelas 7E sampai dengan kelas 7I ya. Kembali lagi kita belajar pada minggu ketiga bulan Februari tahun 2021 dengan pokok bahasan yang masih sama dengan minggu kemarin, yaitu aritmetika sosial. Ya, oke, anak-anak semuanya, semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, oke anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, kita itu akan belajar tentang apa? Kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang harga penjualan, harga pembelian, sampai kalian bisa ngitung persentasenya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya. Jadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis bruto, neto, tara, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Oke, anak-anak, ada beberapa capaian pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis bruto, tara, dan neto ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan neto apabila bruto dan tara diketahui. Yang ketiga, kalian dapat menentukan tara apabila bruto dan neto diketahui. Yang keempat, kalian dapat menentukan bruto apabila tara dan neto diketahui. Dan yang kelima, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Ya, oke. Silahkan perhatikan paparan buku ini. Nah, istilah bruto, tara, dan neto mungkin terasa asing pada sebagian dari kalian itu. Ya, jadi bruto itu apa ya? Tara itu apa ya, dan neto itu apa? Nah, istilah yang sering kalian jumpai mungkin yang ketiga ya. Jadi istilah yang familiar di telinga kalian itu mungkin yang ini. Nah, neto ini biasa kalian jumpai di bungkus makanan snack ya, atau mungkin permen, atau mungkin kue kering. Di situ ada tulisannya neto 50 gram, neto 100 gram gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa itu bruto, tara, dan neto, silahkan perhatikan slide berikutnya. Nah, anak-anak, istilah neto itu bisa diartikan sebagai berat suatu benda tanpa bungkusnya. Ya, jadi kalau di snack itu tulisannya neto 300 gram, itu artinya isi bersih snacknya itu 300 gram tanpa bungkusnya. Ya, jadi isi snacknya itu adalah 300 gram tanpa pembungkusnya. Sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa neto itu artinya adalah berat bersih ya. Jadi neto itu bisa diartikan dengan berat bersih. Nah, kemudian ada istilah bruto. Apa itu bruto? Kalau kita bicara tentang snack tadi ya, misalkan dalam snack itu yang tertera itu tulisan bruto 350 gram, maka ini mengandung makna bahwa berat snack dengan pembungkusnya itu 350 gram ya. Jadi berat snack dengan pembungkusnya 350 gram. Maka itu artinya isi snacknya dengan pembungkusnya itu beratnya 350 gram ya. Sehingga bruto itu bisa kita artikan dengan berat kotor ya. Berat kotor, berat snack ditambah pembungkusnya. Nah, berikutnya ada istilah tara.
tara itu apa? Nah, kalau kita hubungkan dengan snack tadi, ya, kalau di situ tertulis brutonya 350 gram dan netonya itu 300 gram, maka tara itu bisa diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Ya, jadi tara itu seperti berat pembungkusnya. Kalau dalam snack tadi, jadi berat pembungkusnya tanpa isinya, ya. Jadi berat pembungkus tanpa isinya. Sehingga kalau dalam masalah ini, ya, kalau brutonya 350 gram, netonya 300 gram, maka taranya adalah 50 gram. Selisih antara bruto dengan neto, ya. Jadi tara itu bisa diartikan dengan potongan beratnya. Nah, kalau dalam kasus snack itu bisa diartikan berat pembungkusnya, gitu ya. Oke, sangat mudah ya. Jadi ketika kalian dapat menganalisis apa itu bruto, tara, dan neto, maka kalian akan dapat dengan mudah menyelesaikan atau menentukan kalau misalkan bruto dan netonya diketahui, taranya berapa, ya. Nah, itu akan dengan mudah untuk menyelesaikannya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, apa sih hubungan antara bruto, tara, dan neto, ya? Nah, apakah ada manfaatnya kita mempelajari bruto, tara, dan neto? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan perhatikan dulu, ya. Nah, jadi kalau untuk kemarin kita belajar tentang persentase keuntungan kerugian, dan di sini di neto, bruto, dan tara itu kita juga belajar tentang persentase neto dan persentase tara. Persentase neto itu perumusannya ini, ya. Jadi netonya berapa dibagi bruto kali 100%. Dan persentase tara itu rumusnya seperti ini. Tara berapa dibagi bruto kali 100%. Nah, jadi kita tadi belum menjawab ya, apa sih hubungan antara bruto, tara, dan neto. Oke, perhatikan kasus berikut ini, ya. Jadi supaya kalian bisa menjawab hubungannya dan manfaatnya. Nah, maka kita perhatikan kasus, ya, karena kita akan tahu manfaatnya kalau ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini ada suatu kasus. Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket, ya. Adi melihat ada 3 jenis kemasan sampo. Yang pertama, tulisannya netonya 70 ml, harganya Rp5.000, ya. Nah, jadi netonya 70 ml, harganya Rp5.000. Yang kedua, netonya 140 ml, harganya Rp9.000. Dan yang ketiga, netonya 210 ml, harganya Rp13.000, ya. Nah, seandainya uang yang dibawa Adi itu tidak cukup, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Nah, jadi kalau ada permasalahan seperti ini, maka Adi itu harus bisa mengestimasi mana sih harga yang lebih murah. Nah, caranya seperti ini. Jadi Adi itu harus bisa membuat suatu perbandingan, ya. Kalau tadi yang pertama 70 ml harganya Rp5.000, berarti setiap milinya untuk yang pertama itu harganya 71,43, ya. Kemudian yang kedua 140 ml itu harganya Rp9.000, maka setiap milinya harganya adalah 64,29. Yang ketiga 210 ml harganya Rp13.000, maka setiap milinya itu harganya 61,90. Nah, ini bisa diartikan bahwa yang paling murah, ya, itu adalah kemasan yang ketiga, karena ini yang paling ekonomis, gitu ya. Jadi dengan
pemaparan ini berarti kalian tahu ya, oh berarti belajar bruto, tara, dan neto itu ada manfaatnya. Contohnya untuk masalah ini, gitu ya Nana ya. Nah, kemudian istilah bruto itu mungkin tidak hanya dalam hal kemasan snack ya, atau mungkin beras ya, tapi bisa juga istilah bruto itu digunakan untuk penghasilan. Kalau ada istilah penghasilan bruto, itu artinya penghasilan yang belum kena pajak, belum dikurangi yang lain-lain. Itu penghasilan kotor artinya ya. Jadi kalau kalian menjumpai kok ada kata-kata penghasilan bruto, ya itu artinya adalah penghasilan kotor, gitu ya. Nah, oke. Jadi apa sih hubungannya antara bruto, tara, dan neto? Nah, jadi setelah kita belajar tadi tentang masalah tadi, maka kita bisa simpulkan ya, bahwa bruto itu kan berat, kotor ya. Maka bruto itu caranya adalah neto ditambah dengan tara, isi dan pembungkusnya ya. Nah, kalau neto berarti bagaimana? Neto itu bruto dikurangi tara ya. Kemudian kalau tara bagaimana? Kalau tara itu berarti bruto dikurangi neto ya. Itu adalah hubungan antara tiga itu ya, kosakata tadi ya, bruto, neto, dan tara. Oke, sekarang di contohnya, suatu benda brutonya 5 kg, netonya 4,5 kg. Tentukan tara. Nah, mudah sekali ini ya. Jadi tara itu sama dengan bruto kurangi neto. Berarti 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5 kg. Ya, jadi kalau ditanya tentukan taranya, berarti taranya adalah 0,5 kg. Kalau ada pertanyaan persentase tara, ya berarti persentase tara sama dengan, nah berapa besar taranya? Besar taranya adalah 0,5 per 5 kali 100%. Nah, ini caranya berarti tinggal gini, 0,5 kali 100 itu kan 50, gitu. 50 dibagi 5. Ya, maka persentase taranya adalah 10%. Gitu ya. Sangat mudah ya anak-anak ya. Oke, contoh yang kedua sekarang. Suatu benda netonya 10 kg. Taranya 500 gram. Hati-hati, yang 1 kg, yang 1 gram. Nah, tentukan bruto. Nah, kita harus menyamakan supaya lebih mudah dalam penyebutannya ya. Nah, misalkan kita samakan yang 10 kg ini, kemudian rubah menjadi gram ya. Maka neto yang 10 kg itu kita rubah jadi gram. Maka akan menjadi 10.000 gram ya, karena turun 3 ya, turun 3 tangga. Oke, sekarang tinggal kita cari brutonya. Bruto berarti neto ditambah tara ya. Netonya adalah 10.000 ya, 10.000 gram, taranya adalah 500 gram, sehingga brutonya adalah 10.500 gram. Oke, sangat mudah ya anak-anak semua ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, oke, ini tumbuk ya. Jadi ada benda brutonya adalah 6 kg, netonya adalah 5.500 kg. Saya tuliskan di sini, sampingnya sini ya. Bruto untuk nomor 3 itu brutonya adalah 6 kg ya. Saya samakan dulu karena yang satunya satuannya gram. Jadi 6 kg itu sama dengan 6.000 gram ya.
6.000 gram. Kemudian netonya itu adalah 5.500 gram. Berarti tara, ya, tentukan taranya berarti tinggal bruto dikurangi neto, ya, sama dengan 6.000 dikurangi 5.500, ya, maka hasilnya adalah 500 gram. Oke, sangat mudah sekali ya anak-anak semua ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Kalau misalkan mau dicari persentasenya boleh, persentase tara. Misalkan nanti ada pertanyaan berapa persentase taranya, ya berarti 500 per brutonya itu 6.000 kali 100%. Ya, silahkan nanti tinggal kalian hitung sendiri ya persentase taranya. Ya, berikutnya lengkapilah tabel berikut. Nah, ini sangat mudah juga ini. Kalau ada soal ini, brutonya 50 kg, netonya 49 kg. Berarti taranya adalah, ya, berarti taranya kan bruto kurangi neto. 50 kurangi 49, berarti 1 kg, ya. Persentase netonya berarti seperti ini. 49 per 50 kali 100%, ya. 100 bagi 50 itu 2 kali 49 yaitu 98%, ya. Jadi persentase netonya adalah 98%. Kalau persentase taranya bagaimana? Ya berarti seperti ini. 1 tuh dari ini ya, 1 per 50 kali 100%, ya. 100 dibagi 50 itu 2 kali 1 2%, gitu ya. Sangat mudah ya anak-anak semua ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua ini. Kalau brutonya 25, taranya 0,5, berarti netonya adalah 25 dikurangi 0,5, yaitu 24,5, ya. Oke, berarti persentase dari netonya berapa? Tinggal kita tulis. Netonya itu 24,5 per 25 kali 100%, ya. Berarti 100 bagi 25 itu 4, ya. Nah, 4 dikali 24,5, ya, hasilnya adalah 24 kali 4 itu 96, 4 dikali 0,5 nya itu adalah 2, ya. Berarti hasilnya adalah 98%, ya. Nah, bagaimana dengan persentase tara? Persentase taranya berarti 0,5 per 25 kali 100%. Ini 100 dibagi 25 itu 4 dikali 0,5 itu adalah 2%. Ya, oke. Untuk baris ketiga dan keempat kalian yang mencoba sendiri, ya. Silahkan nanti bisa ditulis di buku catatan kalian. Oke, sekarang yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Contohnya seperti ini. Suatu ketika Pak Hadi membeli 2 karung beras, ya, dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis netonya 25 kg, dibeli dengan harga 260.000. Yang kedua netonya, karung keduanya itu netonya juga 25 kg, harganya 280.000, ya. Kemudian Pak Hadi itu mencampur kedua beras tersebut. Nah, kemudian netonya itu jadi dibuat sak-sakan gitu ya. Dibuat 5 kilograman, ya. Jadi itu ceritanya seperti ini. Ini beras jenis pertama. Ini tuh 25 kilo. Ini beras jenis pertama. Nah, kemudian ini ada beras jenis kedua. Beras jenis kedua itu netonya juga 25 kg.
ini mau dicampur ya. Kalau dicampur berarti kan totalnya 50 kilo. Nah, ini mau dibuat kecil-kecil, jadi mau dibuat dengan neto 5 kilograman ya, 5 kilo. Nah berarti kesimpulannya ada berapa buah sak kecil ini ya? Betul sekali ya, jadi ada 10 buah sak kecil. Dari 50 dibagi 5, jadi ada 10 buah beras yang netonya 5 kg. Nah kalau Pak Hadi itu ingin untung 20%, maka harga beras, tentukan harga jual berasnya, agar untung 20%. Nah silakan perhatikan, jadi tadi itu kan belinya itu harganya ya, tadi kan membelinya yang pertama harganya 260.000, yang kedua harganya 280.000. Berarti ini total pembeliannya itu adalah 540.000. Nah 540.000 ini ya kan terbagi menjadi 10 sak ya, berarti harga beli per 5 kilogramnya itu adalah 54.000. Padahal ingin untung 20% ya, ingin untung 20%, jadi kita harus cari 20% dari 54.000. Kita cari berapa dalam rupiahnya. Coret ya, coret. Maka ini 54 kali 2 itu adalah 100 ya, 108, tinggal tambahin 02. Oke, berarti pingin untung 10.800, sehingga harga jualnya ya, harga jualnya itu berapa per 5 kilogramnya itu adalah 54.000 ditambah 10.800 ya. Maka pedagang itu harus menjual berasnya seharga 64.800 per 5 kilogramnya. Itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, ini adalah salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep bruto, tara, dan neto. Oke, mungkin penjelasan bagian cukup dulu. Nanti kalau ada hal yang belum jelas boleh ditanyakan di grup WA ketua kelas atau mungkin di Google Classroom. Kemudian akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya ya anak-anak ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi.